Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas undangan di pagi hari ini. Dalam pagi hari ini saya akan membawakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Penyaram Maopat. Yang ketiga adalah penyampaian materi. Yang keempat diskusi bersama, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Penyaram 04. Monggo Pak Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang kami hormati, hari pertama kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga di hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan yaitu diskusi tentang kegiatan TPP. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dukung semampu kita untuk untuk kemajuan atau juga untuk keberhasilan ini dalam rangka mengikuti atau istilahnya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini mungkin yang sudah dijadwalkan dalam hal ini kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan. Jadi mudah-mudahan nanti memiliki berhasil ya, dan selalu lancar dalam kerja kerasnya untuk mencapai hal tersebut. Oleh karena itu kita sebagai warga SD Penyaram 4 kita mendukung beliau, dan mungkin juga nanti untuk yang lain ya bisa ada lagi mungkin Bu Ambar dan sebagainya, terus nanti Bu Apri dan Pak Tisman segera daftar lagi ya, ini nomor berikutnya mungkin. Nah, mudah-mudahan kalau semuanya sudah berani dalam hal ini, kemungkinan nanti ya ada banyak manfaatnya untuk beliau juga untuk SD Penyaram 04. Nah, ini adalah program pemerintah dari yang program baru ini memang untuk guru ya, terutama yang masih muda-muda, ini diharapkan semuanya mengikuti program guru penggerak. Kalau kita yang sudah ya berdaluarsa sudah tua dan sebagainya, ini ya tinggal mendukung saja, mendukung dan ya menghimbau, mengharapkan semuanya ikut program guru penggerak. Saya kira dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkannya terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam program guru penggerak itu ada slogannya Bapak Ibu. Slogan
mempunyai arti. Salam itu kita itu dalam keadaan yang sehat, terus keadaan kita itu sangat menyenangkan. Setelah itu bahagia. Mengikuti program guru penggerak itu ternyata menyenangkan, ternyata membuat kita itu bahagia. Yang pertama, kita itu mendapat banyak teman, itu ya. Yang kedua, tambah ilmu, tambah pengalaman. Yang tadinya di sekolahan saja kita ikut program guru penggerak itu kita akan bertemu dengan guru-guru dari sekolahan-sekolahan lain dari tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, SMK, dan itu menurut saya sangat menyenangkan. Dan itu dalam kegiatan guru penggerak itu tidak hanya kita itu disampaikan materi terus Bapak Ibu, di dalam kegiatan di lokal kalian itu sangat menyenangkan. Menyenangkan dalam arti kita itu tidak mengerjakan tugas terus, berbeda dengan PPG seperti itu. Itu sedikit pengalaman dari mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, selanjutnya ini adalah materi yang akan saya sampaikan, yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif itu memiliki tujuannya. Tujuannya adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti budaya positif serta menyebarluaskan pemahaman mengenai konsep-konsep inti budaya positif. Itu adalah tujuan dari mengikuti diseminasi budaya positif. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu mengandung berbagai banyak konsep. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Makanya Bapak Ibu, marilah kita mengikuti program ini supaya kita itu bisa menerapkan. Sebenarnya kita itu menerapkan kegiatan ini kepada anak-anak, tapi kita itu tidak sadar ini termasuk atau tidak. Ini termasuk keyakinan kelas kita membuat atau tidak. Segitiga restitusi itu apabila ada permasalahan. Terus posisi kontrol juga seperti itu. Kita ada tahapan-tahapan untuk mengontrol kelas. Itu seperti itu. Makanya kita harus semangat mengikuti guru penggerak. Ini ada sedikit STK Bapak Ibu. Ada sebuah permainan. Coba perhatikan. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ini yang menjadi A. Dan yang menjadi B itu adalah rekan kerja Anda. Cobalah dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda atau teman Anda. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ini sebuah STK yang saya ambil dari kegiatan pertemuan lokal karya yang kedua. Coba saya ingin STK ini dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru. Monggo dari Bu Api menjadi A atau yang menjadi B dengan Bu Novi. Monggo silakan.
Ya, yang B rayu. Bagaimana caranya merayu Bu Apri supaya Bu Apri mau membuka tangannya Bu sebagus mungkin. Ya, merayu. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Ya, itu adalah salah satu contoh S breaking menjadi A dan menjadi B. Untuk yang menjadi A itu mengepal tangan ya, yang B itu merayu. Dalam permainan ini apakah A atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Atau apa alasan A atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah A itu membuka kepalan tangannya? Tidak. Ya, kenapa dia tidak mau membuka kepalan tangannya? Kenapa Bobby? Ya, karena ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan dan rahasia. Ya, karena kepalan tangannya Bobby itu adalah sesuatu rahasia besar yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Maka sama ya, kepalan tangannya Bu Apri itu selalu ditutup supaya tidak terlalu tergoda oleh si D. Mbak Novi tukang rayunya. Terus untuk kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Siapa yang memegang kendali dalam kegiatan S breaking ini? A atau B? Yang A. Yang mana A itu sangat tidak ingin rahasianya itu terbongkar dengan rayuan apapun. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol kita itu untuk mengontrol anak-anak didik kita. Contohnya ilusi mengontrol murid. Sebagai guru itu mengontrol murid itu ternyata itu salah. Murid itu tidak harus dikontrol oleh guru. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga salah. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya apabila kita memberi anak-anak hadiah reward, ini juga kurang benar. Terus yang kedua, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu juga salah. Berarti sebagai guru itu tidak boleh menerapkan
Tetapi dalam kenyataan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, ternyata yang benar itu model berpikirnya itu juga menang dan menang. Yang setiap hari kita gunakan itu stimulus respon Bapak Ibu, seharusnya itu kita melihat kenyataannya. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi atau kesadaran murid untuk melakukan hal positif berupa nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal atau nilai yang kita terapkan dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini ada satu SPT lagi Bapak Ibu. SPT-nya itu mau Bu Apri yang suka bernyanyi silakan nyanyi Bu Apri. Nyanyi profil pelajar Pancasila bareng-bareng.
Bu Penggara. Saya juga baru mendengar kemarin-kemarin saat lokal karya sebelumnya yang mendengar tapi tidak ingin bernyanyi karena ini seharusnya kita nyanyikan ya karena ini adalah materi kurikulum kita sekarang. Selanjutnya maaf Bapak Ibu, ini ada sedikit kesalahan, kita tunggu sebentar ya. Ya, untuk mengisi kegiatan karena kita menunggu ada kendala dalam penyampaian materi, untuk pengalaman saja kita itu sebagai guru harus termotivasi ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu kalah dengan murid-murid kita. Walaupun dalam pembelajaran di Hajar Dewantoro seorang guru itu menuntun anak, bukan berarti kita itu harus manut kepada anak-anak, tapi dalam artian kita mendampingi mereka dalam belajar setiap hari dan sekarang itu tidak boleh menggunakan atau menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu mendiskriminasi mereka ya. Mereka itu sudah harus mandiri, anak-anak kita itu harus mandiri dalam pembelajaran setiap hari di kelas kita. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial. Mereka itu saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ada 5
kita harus bisa bertahan hidup, yaitu dengan cara yang pertama kita kan membutuhkan oksigen. Makan, makan, kapan, sadar itu adalah termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang itu sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial itu harus saling menyayangi, dan rasa diterima itu kita di dalam kelompok kita itu merasa diterima atau tidak dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, penguasaan. Kita itu sebagai manusia itu harus memiliki kekuasaan ya, penguasaan dalam segala bentuk materi, terus kebebasan. Kita sebagai warga negara, kita itu memiliki kebebasan, segala kebebasan kita miliki, tapi dengan syarat tidak mengambil kebebasan orang lain. Kesenangan, sebagai warga masyarakat kita itu mendapatkan kesenangan ya, kesenangan yang berupa kita itu menikmati pemandangan, terus kita itu pergi jalan-jalan itu termasuk kesenangan. Motivasi atau perilaku manusia, motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sebenarnya kita itu tidak boleh ya menerapkannya, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya kita tidak boleh menerapkan dalam peserta didik kita. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari posisi kontrol guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu bukan berarti kita harus menghukum siswa-siswa kita. Ini adalah kontrol sebagai guru. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu apabila ada anak-anak itu nakal atau merusak buku atau apa, itu dia itu harus mempunyai rasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman. Seorang guru itu bukan hanya sebagai orang tua kedua di sekolahan, tetapi sebagai guru juga harus sebagai teman pada anak-anak kita. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu kita harus memantau anak-anak kita dari berbagai macam sudut, dari mereka bermain, terus dalam pembelajaran, terus dalam kegiatan kita harus memantau peserta didik kita. Sebagai manajer itu kita itu memanajeri anak-anak kita, atau apabila anak-anak kita itu menginginkan apa, mereka itu menyampaikannya kepada kita. Kita yang mencari solusi, kita yang mencari alternatif untuk keinginan anak-anak kita dalam pembelajaran. Ini video kedua, video posisi kontrol.
Sebagai teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung berpindah di pulau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, murid ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor keberuntungan dan murid pada orang tertentu. Di sini dia pendek, sehingga pada waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang terdepannya. Tentu
Kamu terus berlatih dengan semangat. Selamat mendengarkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi itu ada sedikit video tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol kita sebagai guru itu saya menerapkan posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer itu menurut saya itu sangat bagus dalam menangani masalah-masalah yang ada pada peserta didik kita. Dalam posisi manajer, yang pertama itu kita bertanya dengan pelan, tapi tidak juga sebagai teman. Dan dalam penyampaian keinginan pertanyaan kita itu tidak terlalu kasar, bertanya kenapa masalah yang dia alami saat ada masalah. Itu yang saya terapkan dalam di kelas saya menggunakan posisi manajer. Dalam posisi manajer itu kita itu harus menerapkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Di dalam sekolahan ada juga keyakinan sekolah, di dalam sekolahan itu juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti tata tertib atau aturan dalam kelas kita apabila ada suatu masalah yang anak-anak kita hadapi. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah kesepakatan bersama berupa pernyataan positif yang mengandung nilai-nilai kebijakan universal yang mudah diingat dan disesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Contohnya apabila kita sering terlambat, kita mempunyai keyakinan kelas, yaitu disiplin kelas. Itu seperti itu. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi keyakinan kelas 6 SDDD Penyiaran 04. Kesepakatan kelas 6 di SDDD Penyiaran 04 itu yang pertama, masuk kelas tepat waktu, tidak terlambat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memakai pakaian seragam rapi, bersih dan sesuai ketentuan. Yang keempat, saling menghargai dan membantu satu sama lain, menghormati dan berperilaku sopan terhadap guru. Yang keenam, tidak itu tidak membolos pada jam sekolah. Yang ketujuh, mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Yang kedelapan, wajib menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Yang 9, buku rapi, bersih dan bersampul. 10, yang terakhir rambut dan kuku bersih, rapi dan pendek. Itu adalah keyakinan kelas saya Bapak Ibu. Dalam keyakinan kelas itu ada permainan tulis atau ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu semua. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu semuanya. Hukuman tadi ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman
hukuman. Berarti hukumannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 konsekuensi, 7 hukuman. Ya, jawabannya hukuman, 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 konsekuensi, konsekuensi. Kalau yang mengenakan sepatu itu termasuk hukuman, yang lari juga termasuk konsekuensi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru bersama murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ini validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus selanjutnya menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah itu kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini kita terapkan sebagai guru itu, sebagai manajer di kelas. Video segitiga restitusi, silakan kita lihat tentang pembelajaran penerapan segitiga restitusi. Kalau yang berhadiah ibu dan bapak guru hebat, pada video kali ini kita akan membahas tentang program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan dan polisi melakukan pada teori kontrol organisasi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di proses dialog, aspek yang diterapkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga restitusi. Tujuan pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuan kedua adalah validasi tindakan kita. Dan sisi yang ketiga adalah menunjukkan keyakinan. Ini dari Bapak Guru, berikut kami akan tunjukkan bagaimana orang guru yang berada dalam institusi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak selesai? Kenapa hari itu? Pak, masa aku bisa kayak seperti ini, Pak? Ya aku malah, Pak. Aku baru selesai bukan Pak. Oh begitu. Ya pasti kamu akan susah. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus memakai mereka lah, Pak. Membangun, saya bisa benar dia pada orang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena sesuatu tertentu kan? Iya, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya disuruh kambingnya. Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya yang kita lakukan. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan saya memasak saja. Sudah benar padahal saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dengan sabar. Kamu
memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu ini? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya harus menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan cara itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Pak. Dan nantinya proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan seni kerja restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita memilikinya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kami telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kedudukan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki tindakan yang tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bagaimana kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dipuji. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan
Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, saya memperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah sering dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dipuji. Dua, pekerjaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah yang bisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Ini adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai leader dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat diri menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini Bapak Guru, ini tidak memiliki ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada yang melakukan suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara beririsan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa penyusunan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka mata hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Kawan yang bahagia, ini Bapak Guru hebat. Ya Bapak Ibu, itu adalah video tentang segitiga restitusi yang seharusnya kita terapkan dalam mengendalikan anak-anak kita. Ini ada salah satu video penerapan segitiga restitusi saya yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Ini mengandung adanya kesepakatan kelas. Ini adalah umpan balik dari penerapan segitiga restitusi di SD Negeri Nova. Ada salah satu siswa itu sering terlambat sekolah. Dalam kali ini saya bertanya kenapa dia terlambat, dan saya menerapkan juga tentang kesepakatan kelas. Selanjutnya, ayo bermain peran penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu praktekkan saja segitiga restitusi tersebut di dalam kelas masing-masing. Itu menurut saya sangat menyenangkan, dan anak itu menjadi kita itu menjadi teman kepada anak-anak kita, karena kita itu bertanya. Selain menjadi manajer, juga kita bisa menjadi teman. Umpan balik penerapan segitiga restitusi. Umpan balik segitiga restitusi itu berarti kita itu dalam penerapan kegiatan restitusi ada umpan baliknya dari anak-anak kita, percakapan kita atau diskusi dengan anak-anak kita. Kesimpulannya, budaya positif dapat diterapkan pihak sekolah untuk menciptakan motivasi intrinsik pada murid sehingga murid dapat memperbaiki kesalahannya dan menjadi individu yang lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini adalah salah satu materi yang bisa saya sampaikan dalam pagi hari ini. Sebelum kita tutup, apabila banyak kesalahan